Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mat Syahdu dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai tema kita pada sore hari ini adalah 4 target yang harus kita raih, yang harus kita capai selama bulan Ramadan. Pemirsa Mat Syahdu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Target yang pertama yang harus kita capai, yang harus kita raih selama bulan Ramadan adalah yang pertama, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mat Syahdu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Target yang pertama, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Ramadan disebut juga sebagai syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Maka dari itu, bagi umat Islam yang menyadari dirinya bersalah, dirinya berdosa, maka kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 syarat. Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah berlalu. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi siapa yang mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi 2 syarat supaya dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berpuasa di bulan Ramadan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian mendirikan qiyamul lail di malam hari, yaitu rangkaian ibadah yang dimulai dari sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, tahajud, tadarus Al-Quran. Target yang kedua adalah mengkhatamkan Al-Quran. Pemirsa Mat Syahdu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Tidak lengkap rasanya ibadah Ramadan kita kalau tidak membaca Al-Quran, kalau tidak tadarus Al-Quran, apalagi tidak mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah jelaskan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di dalam hadis dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, Allah berikan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan digandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi walakin alifun harfun. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka dari itu harus kita targetkan mengkhatamkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya pahala berlipat-lipat ganda yang akan kita dapatkan. Bayangkan saja 1 huruf saja kita baca dari Al-Quran, 1 kebaikan, dan digandakan menjadi 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu yang kita baca itu tidak dihitung 1 huruf, tapi 3 huruf. Apalagi mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas kita baca dan kita khatamkan Al-Quran. Kemudian target yang ketiga di bulan Ramadan ini adalah mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa kita mengejar Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan 1000 bulan.
1000 bulan itu kalau diestimasikan ke tahun sama dengan 83 tahun 4 bulan beribadah. Maka dari itu rugi kita untuk tidak mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Kemudian target yang keempat adalah beribadah sebanyak mungkin. Puasa adalah salah satu keistimewaan, adalah Allah yang akan memberikan nilai. Akan tetapi ibadah-ibadah lain, di dalam hadis Ibnu Khuzaimah dijelaskan bahwa sunnah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu nilainya sama dengan fardu. Fardu yang kita kerjakan dibalas dengan 70 fardu. Maka dari itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan untuk tidak melaksanakan ibadah, baik yang sunnah apalagi yang pemirsa Matsadu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Barangkali inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.